Mereka masuk. Silahkan duduk Kak. Gimana duduknya? Udah nyaman Kak? Sudah. Iya. Gimana tadi perjalanan Kak? Alhamdulillah lancar. Oh iya. Sebelumnya rumah Kakak di mana Kak? Aku di Jakarta Utara. Oh, Lumayan jauh sih ke sini Jakarta Selatan tapi nggak apa-apa. Oh iya, lumayan jauh juga ya Kak. Sebelumnya apa benar ya ini dengan Kak Najla Sania yang kemarin sempat menghubungi saya melalui email ya Kak? Oh, iya betul. Yang aku Najla yang kemarin hubungin kakak buat datang ke sini. Oh iya. Sebelumnya Kakak pernah ke konselor Kak? Belum, ini pertama kali. Pertama kali. Kakak tahu ini dari mana? Aku searching ke teman-teman aku dan aku dapat rekomendasi ke kakak dan akhirnya aku disuruh buat kirim email aja katanya. Oh berarti sendiri ya, bukan karena disuruh orang lain. Nah sebelumnya perkenalkan Kak, nama saya Rara Afrika Citra Dewi. Saya alumni dari Universitas Al Azhar Indonesia yang mengambil jurusan bimbingan konseling Islam. Nah kakak bisa panggil saya Kak Rara atau Mbak Rara atau apa saja, yang penting kakak nyaman ya Kak. Yang tahu. Kemudian kalau boleh tahu apa alasan kakak datang ke sini Kak? Jadi gini kak, 2 tahun lalu aku pacaran sama seorang inisialnya A. Hubungan kita harmonis gitu, bahkan bisa dibilang sempurna karena dia nge-treat me like a queen. Bener-bener semua love language dia pakai. Dia ngelayanin aku, dia sayang banget sama aku, saking sayangnya dia nggak mau ada orang yang ngerebut aku. Dan diputuskan 1 tahun ke depan dia nikahin aku. Umur aku masih 18 tahun ya Kak. Ya kita nikah muda, aku umur 18 tahun dan suami aku umur 19 tahun. Kita beda 1 tahun. Yang dimana suami aku ini ternyata sikap dia itu berbeda Kak sama ketika kita pacaran. Ketika kita pacaran, yang tadinya dia nge-treat me like a queen, tapi setelah nikah dia malah beda Kak. Dia malah yang tadinya mungkin sayang banget sama aku nggak bolehin aku capek gitu, dia malah kasar sama aku, dia malah nyuruh aku kayak pembantu gitu kan. Dan mungkin karena salah satu faktor kita nikah muda, dia masih kayak anak kecil, dia masa lebih mintingin temen dia daripada aku gitu. Dia prioritasin semuanya teman dia, padahal kan aku istrinya gitu. Jadi aku bingung banget, apa karena kita nikah muda waktu kita kayak gini, apa lebih baik aku cerai aja kali. Soalnya aku nggak tahan, aku kayak gini, aku sedih. Jadi kakak ini merasa kecewa ya karena perubahan sikap suami kakak. Kakak juga beranggapan bahwa suami kakak ini berubah drastis ya, karena ketika pernikahan kakak di treat like a queen gitu, tapi sedangkan setelah menikah kakak malah diperlakukan semena-mena oleh suami kakak. Maka saran dari saya, pertama mungkin bisa jadi faktor yang utamanya adalah karena kakak ini menikah dini ya dengan suami kakak, karena kakak masih berumur 18 tahun, suami kakak masih 19 tahun, dan itu bisa dibilang pernikahan di bawah umur seperti itu Kak. Jadi wajar kalau misalnya ada pertikaian dalam suatu hubungan, karena yang namanya rumah tangga itu tidak akan terlepas dari sebuah masalah. Betul. Jadi menurut saya karena kakak sudah memilih dia sebagai suami kakak, jadi kakak bisa bersikap sebagaimana kakak menjadi seorang istri. Kakak juga memperlakukan dia dengan seorang suami. Nah yang pertamanya adalah
coba kakak perbaiki dalam komunikasinya. Kayak kakak bilang, aku maunya kayak gini, kamu kok sekarang kayak gitu gitu. Kayak apapun itu kakak coba bilang dengan suami kakak, karena kalau misalnya kakak tahan sendiri itu sama aja kayak kakak yang menyakiti diri kakak sendiri. Jadi alangkah baiknya coba kakak komunikasikan dengan suami kakak apa yang kakak mau, seperti itu. Karena kita dalam pernikahan juga kan kita harus mempersiapkan karena sebelum menikah itu kan kita harus mempersiapkan banyak hal ya, termasuk jodoh kita itu sifatnya kayak gimana, kita harus tahu dulu. Dan juga memasuki jenjang pernikahan ini itu kita harus siap kak. Kayak misalnya dalam pernikahan pasti ada yang namanya berantem dengan pasangan, ada yang namanya beda pendapat dengan pasangan, dan itu adalah suatu hal yang wajar. Tapi bagaimana cara kita menyikapi hal itu, seperti itu. Kalau misalnya kakak merasa kenapa kakak sekarang sering disuruh-suruh oleh suami kakak, nah balik lagi bahwa dalam jenjang pernikahan itu kita harus tahu nih, kita menjadi seorang istri itu tugasnya apa. Tugas seorang istri adalah melayani suami gitu kan. Nah jadi kakak bisa nih ya sedikit-sedikit kita belajar bagaimana caranya menjadi seorang istri yang baik, bagaimana caranya mengkomunikasikan dengan suami kita agar komunikasi kita ini enggak berantakan gitu kak. Bisa dimengerti kak? Jadi apa yang bakal kakak lakukan ke depannya? Aku bakal perbaiki komunikasi aku sama suami aku. Aku harus kasih tau ke dia mau aku apa, terus aku tanya ke dia maunya apa, terus kita memperbaiki dan sama-sama belajar sih kak. Iya. Jadi kakak udah ngerti ya apa yang akan kakak lakukan ke depannya gitu. Kemudian kita tutup ya kak sesi konseling pada hari ini. Semoga apa yang saya ucapkan tadi itu bermanfaat untuk kakak. Dan kalau misalnya kakak butuh bantuan, kakak butuh saya, butuh teman cerita, kakak bisa datang lagi ke sini atau bisa menghubungi saya terlebih dahulu ya kak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih kepada kakak karena kakak sudah mau terbuka dengan saya, menceritakan apa masalah kakak sehingga kita bisa mencari jalan keluarnya seperti apa. Dan saya juga meminta maaf nih kak sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam sesi konseling ini. Ya kak, terima kasih kak. Iya. Kalau gitu Kalau gitu saya pamit dulu ya kak. Terima kasih sudah memberikan saya solusi. iya, sama-sama. Baik kak. Oke.